Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kiddos, how are you today? Fine, great, fantastic. Kembali lagi bersama Ustadz Riki ya kiddos semuanya. Hari ini kita akan belajar materi tentang ayo kita sholat, pelajaran 12. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat merupakan tiang agama. Seorang muslim yang meninggalkan sholat wajib akan berdosa dan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang rajin melaksanakan sholat wajib akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Gerakan-gerakan sholat. Bagaimanakah tata cara sholat itu? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi, yang artinya adalah Abu Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebagai siswa muslim, kamu harus tahu tata cara salat seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh gerakan dan bacaan sholat. Ada 10 gerakan pokok yang dilakukan ketika sholat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya, kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Yang kedua, takbiratul ihram. Gerakannya mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lain. Ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Yang ketiga, bersedekap. Gerakannya, tangan dilipat di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surah pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Yang keempat, ruku. Gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud, antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Yang kelima, i'tidal. Gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmik dan i'tidal. Yang keenam, sujud. Gerakannya adalah menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash. Gerakannya adalah duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Gerakan sama seperti dalam keadaan duduk iftirash. Membaca lafal tasyahud awal dan salawat Nabi Muhammad SAW.
Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, sholawat Nabi Muhammad SAW dan sholawat Nabi Ibrahim AS. Yang ke-10, gerakan salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Itulah tadi beberapa gerakan-gerakan sholat. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Berakhirlah pembelajaran kita pada kali ini tentang sholat. Untuk tugasnya, coba teman-teman semuanya buka halaman 150 atau halaman 150 dan mengerjakan atau mengarahkan garis lurus antara gambar dengan nama gerakan yang sesuai pada tugas berikut ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.